Halo semua, kembali lagi di podcast kami yaitu RCV volume 2. Di sini kembali lagi sama saya Upasara. Tapi di sini kayak biasa ya, nggak sendirian. Cuman yang di sini tuh kali ini beda. Kemarin sama Karin. Kali ini saya ditemani sama teman saya namanya Bram. Halo, aku Bram dari arsitektur semester 6. Ya kan, Opa? Iya, betul. Ya, aku juga semester 6 sih. Kita sorry. Lupa. Nah, kan udah berkenal sama kita nih. Nah, kita mau bahas apa nih hari ini, Bang? Wah, pembahasan kali ini nih tentang sayembara nasional ya, Opa. Menarik gak tuh tentang sayembara nasional tuh? Gimana tuh, Bram? Kalau sayembara tuh gimana menurutmu, Bram? Asik sih, soalnya aku pernah ikut sekali, walaupun hanya top berapa itu? 24 kalau nggak salah. Sayembara Unpar kalau nggak salah, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi Upa, kalau menurut lu sayembara itu gimana sayembara? Sayembara itu ajang sih, ajang kita ngelatih diri kita sendiri sih kalau menurutku sih. Ya. Aku dengar kamu pernah ikut sayembara juga ya? Apa sekarang lagi ikut nih, Pak? Ikut gak ya? Gak sih, lagi hunting sayembara, hunting sayembara. Sekarang lagi banyak-banyaknya sayembara nih, lagi musimnya nih. Nah, daripada kita menerka-nerka nih, Bram, nih udah ada 2 bintang tamu kita yang dimana pengalamannya bagus banget nih di sayembara nih. Ada Pak Gustaf sama Ocha. Oke, ini mereka ini sangat berpengalaman sekali di sayembara. Terus juga mungkin gimana ya? Mungkin dari Pak Gustaf dulu deh. Ini deh. Pak, mungkin dari Pak Gustaf nih mungkin ada sibuk-sibuk apa, Pak? Sekarang, Pak, ada nggak? Oh, oke. Kemarin habis sibuk masih nilai mahasiswa, koreksi gitu kan. Terus ada hibah penelitian. Udah pencitraannya udah kayak dosen. Kalau sibuk ya beberapa ini ada project jalan, terus tadi penelitian benar, sama pusreng Mobile Legends nih. Wah, liburannya sibuk ya, Pak? Epic. Epic nggak naik. Stuck ya, Pak? Seru ya kalau Pak Gustaf ya. Diselingi main game, guys, kalau Pak Gustaf, guys. Pasti. Wajib. Nah, kalau Ocha sendiri nih, akhir-akhir ini mumpung ini kan udah selesai semesteran nih, lagi liburan nih, lagi sibuk apa nih Ocha nih? Kalau aku sendiri ini lagi minggu-minggu ngurus nilai, karena ada beberapa nilai yang kayak belum keluar, terus lagi bangun branding diri sendiri sih, jadi kayak mulai banyakin portofolio, terus habis itu kayak ngepost di portofolio gitu. Wah, keren sekali. Rencana liburan mau ngapain, Cak? Liburan mungkin ada kayak mau ngerjain beberapa project juga sih. Keren. Nah, kita masuk nih, Bram, ke tema kita nih, sayembara nih. Nah, menurut Pak Gustaf sama Ocha nih, sayembara, terutama sayembara arsitektur. Bapak gimana, Pak? Mahasiswa arsitektur. Mahasiswa ya. Dulu saya tahu sayembara itu juga dari dosen, ada almarhum Pak Pipi gitu ya. Ceritanya sangat inspiratif. Dia bangun rumah dan dia tempatnya sekarang itu dari ngumpulin bikin sayembara kan. Wah, keren gitu ya. Ini banyak ya ternyata sayembara gitu. Itu adalah motivasi paling dasar bikin sayembara adalah ngumpulin cuan. Cuan ya, Pak. Ya, terus bayangin waktu itu kan belum tahu sayembara apa sih. Kita taunya sayembara kan menyelamatkan putri dari sekapan naga. Ternyata sayembara itu kompetisi desain. Nah, mahasiswa. Jadi saya harus cerita pengalaman waktu mahasiswa nih. Nah, boleh, Pak. Boleh. Jadi saya dulu itu tergolong cupu ya waktu sayembara gitu. Awal-awal itu nggak tahu. Pokoknya saya kira itu sayembara kayak ngerjain studio gitu. Ngerjain detail banget, bagus gitu. Ternyata zong gitu. Oh ternyata beda gitu. Ya sayembara sama studio
video rancangan kita itu beda banget gitu. Lebih banyak soal trik-trik, ada macam strategi dan lain-lain, nggak cuma sekadar jawab soal atau jawab kayak matematika gitu ya, ada soal A harus kerjakan dengan terus itu enggak, ternyata ada banyak sekali aspek yang harus dipelajari. Nah waktu itu ikut sayembara pertama zong gitu ya, kedua masih zong gitu, ketiga nggak terkirim. Nah keempat ini waktu tugas akhir jadi bengong tugas akhir karena progresnya cepat ya. Saya kalau ngerjain cepat gitu, terus kalau bengong target udah melampaui yang lain, sombong sih. Nah terus ngapain ikut sayembara lah gitu, iseng ikut sayembara sama temen gitu. Waktu lolos 5 besar nggak percaya nih, sampai laporan ke dosen, Pak lolos 5 besar loh. Kosong gitu. Terus dilihat desain saya sama dosen gitu. Ini kok bisa menang ya kayak gini ya, bisa lolos ya. Terus berangkat aja nggak apa-apa, 5 besar udah bagus. Ini diremehin. Saya rasa kalau dosen kayak gitu tuh lebih ke challenge ya, sarkas tapi sebenarnya nge-challenge. Tapi bener gitu, waktu sampai Jakarta presentasi juara 1. Langsung saya telepon dosen saya, Pak juara 1 dulu. Apa respon dosen saya? Lah kok bisa? Yang lain lebih jelek. Jadi kalau dosen sarkas tuh ya kayak gitu wajar lah. Ini ada bulan challenging. Soalnya biasanya kalau diuji malah suka Melengsing Pak. melengsing gitu. Apa ketemu dosen itu ya kasih aja gitu. Kalau dapat komen negatif dan lain-lain itu semua sebenarnya bagian dari untuk melatih mental kita atau membiasakan diri kita dengan komentar dan lain-lain. Karena memang waktu penjurian itu juga komennya juga pedas-pedas. Wah, jadi ya wajar. Berarti kok dari segi dosen berarti mempermudahkan dosen buat ini ya Pak, kalau apa mahasiswa ikut sayembara itu berarti kayak mereka bisa lebih buat melatih mereka gitu ya Pak berarti? Ya pasti, kayak hampir di semua kampus ya pasti support dengan yang namanya sayembara. Karena apa? Itu adalah satu kesempatan di mana kalian dengan inisiatif sendiri mengerjakan sesuatu tanpa paksaan, tanpa suruhan, tanpa kewajiban. Jadi itu adalah oke, saya akan ikut dan saya akan menyelesaikan dengan segala idealisme saya, dengan segala pikiran saya. Itu adalah momennya kalian. Kalian bisa mencurahkan ide apapun, gagasan apapun. Jadi pasti akan ikut. Dan biasanya dosen akan lihat sebuah poin plus. Ini anak dikasih studio kayak kurang puas nih. Masih gabut. Gabut ya. Nah kalau dari Ocak sendiri nih, Ocak dari mahasiswa nih, kan Ocak mahasiswa nih. Nah jadi kalau aku sendiri itu tuh terpacu buat ikut sayembara itu tuh karena kayak melihat kakak kan kayak dia masuk koran, kok dia ini kayak keren dapat juara 1, terus kayak dapat exposure gitu loh, kayak bisa terkenal. Nah ya aku jadi kayak terpacu gitu loh, kayak pengen nih kayak sekali-sekali ikut kayak sayembara. Nah sayembara pertama yang aku ikutin itu di aku semester 2, jadi itu kayak masih jauh banget, kayak masih cukup banget, kayak masih kayak berantakan banget lah. Terus pertama, kedua, ketiga itu kayak udah mulai melatih kan apa sih jadi itu sayembara pertama tuh kurangnya apa, jadi kita evaluasi kayak kurangnya di sini, kurangnya di situ, terus nanti sayembara kedua itu dikembangin lagi, terus sayembara ketiga, terus keempat. Nah mulai aku sayembara keempat itu mulai masuk top 25 ya sama Bram. kita kalau aku sendiri tuh kayak jadi kayak gitu ya ritmenya, jadi kayak harus evaluasi per kayak sayembara itu kurangnya apa. Nah terus mulai sayembara yang ke-5 itu aku bisa juara 1. Nah dari situ kayak kok kayak gitu ya, ternyata tuh sayembara tuh kayak ada kayak trik-triknya gitu, mungkin kayak kurangnya itu gimana, jadi itu kita evaluasi, kita berkembang di situ. Nah kalau aku kayak gitu, terus kedua selain exposure itu kayak pengen ya itu nyari cuan itu cuan dari sayembara itu kayak bisa nambah uang jajan, apalagi kan aku kan kayak anak pas ya, jadi kayak uang sayembara itu kayak bagus banget, kayak bikin market gitu, terus juga kayak gitu
gitu uang sayembara nih kayak ini banget lah. Kalau dulu saya buat beli peralatan naik gunung. Oh iya juga ya, malah peralatan naik gunung tuh nggak murah ya. Pilihannya jadi gembel di gunung. Stylish. Oh, jadi gembel. Ngomong nggak cuma masuk koran ya, Ocha. Jadi artis Baliho. Oh iya benar. Tertampang di mana-mana wajahnya. Ya sih benar sih. Pasti awal-awal Zoom. Jadi kalau kalian ngerasain Zoom wajar. Tapi sekali kalian dapat tahu rasanya menang, Iya. kalian Pengen akan menang tahu lagi. salahnya biar bisa menang lagi. Akan craving lagi ya berarti ya. Adiktif. Adiktif, Iya, bener. ketagihan. Nah, itu kan manfaat kalau selain dapet cuan tuh apa itu? Dari Pak Gusar dulu lah yang ini. Oh iya. Kalau saya tuh kesempatan untuk kenal sama juri sebenarnya. Kayak saya paling seneng kalau saya bara jurinya itu yang dewa-dewa asli. Wah. Ya. Wah, kapan lagi gitu Bisa ngomong sama Dewa. ya bisa ketemu sama dewa gitu, diuji, diakui karyanya. Kalau saya bara, artinya ketika kita dihadapkan presentasi di depan para juri yang memang secara kredibilitas keren banget, karya-karyanya keren banget gitu, dan dia bisa mereview karya kita, masukan itu adalah momen yang nggak bisa didapatkan dimanapun gitu ya, secara mudah maksudnya. Eksklusif ya, Gitu. Dewa? Kalaupun kita berharap kampus datengin mereka, review studio kita kan susah gitu, apa juga jarang-jarang. Ini kan kita bisa memilih ketika, oh ini buat jurinya katakanlah Pak Bos Purworejo, Pak Ahmad Ardiana gitu, atau Arindra gitu, langsung lah gitu daftarlah gitu, kapan lagi bisa direview dan jadi ajang untuk kenal gitu. Misalkan ketika masuk terus ini lagi gitu sama apa gitu. Bahkan di situ juga ketemu jaringan teman-teman arsitektur gitu. Misalkan biar kebanyakan kalau di satu angkatan ketemunya akan itu aja kok. Jadi saya dulu waktu itu kenal sama temen yang dari Trisakti, ketemu lagi di kejadian ini, besoknya lagi ketemu lagi gitu. Jadi akhirnya jadi Teman ya. jadi Oke. jadi selain tadi bisa dapat review dari orang yang karyanya bagus, kedua menambah jaringan dan tentu saja list di portofolio akan panjang. Ini banyak lagi ya. Oh buat kalian tuh yang mau Ya, ini kan mahasiswa harus ikut ya. arsitektur tapi masih takut buat ikut sayembara tuh nanti bisa dapet teman banyak. Temen banyak, famous lagi ya. Famous Bapak. lagi. Teman saya ada yang dapat jodoh. Wah, dapat jodoh loh. Kalian arsitek jomblo. Ah, sayembara. Mungkin lagi dengerin podcast kebetulan lewat di timeline ya. Gitu. Jadi anak UNS, jodohnya anak ITB, ketemu di saya. Wah, well, Halo. kalau Oca gimana Oca? Apa? Selain cuan. Wah, iya betul banget yang apa kata Pak Gusar, kayak kemarin juga aku kayak ngalamin Ketemu jodoh ya. Waduh, ketemu jodoh. jadi kayak ketemu sama dewan juri yang kayak wah keren, terus kayak bisa ngobrol bareng, bisa kayak pas tuh kita jalan ya kita mengunjungi suatu kayak bangunan gitu di Labuan Bajo itu kayak sama Pak Eko Prawoto juga, terus kayak ngeliat gitu kayak bisa sedekat itu gitu loh. Terus habis itu kita juga punya teman dari universitas lain yang ada juga yang dari Manado, terus dari Jogja, kita kayak sharing gitu, jadi kayak nambah relasi, terus juga kita sampai sekarang juga berkabar, jadi kayak apa ya, kita sharing di sana ada apa, di sini ada apa, lagi ngadain apa, jadi kayak ya kita saling berkabar gitu dan tetap komunikasi dengan baik. Oh berarti sama ya? Sama ya, mirip itu aja. Itu ada yang perlu di highlight gitu. Jalan-jalan gratis. Oh iya, benar. Nah, bener banget. Kemarin ikut sayembara dapat jalan-jalan gratis ke Labuan Bajo. Lumayan. Saya ikut sayembara jalan-jalan gratis ke Korea. Waduh. Dibiayai sama panitianya pasti. Karena ini orang menang masa nggak kita datangkan gitu. Iya. Pasti dapat tiket. Momen kapan lagi? Iya betul. Terus juga kita bisa explore di sana itu ada apa, kita belajar tentang kebudayaan di sana. Terus orang-orang di sana tuh kayak gimana sih? Kayak pasti kan beda kan sama kita yang di sini kayak gitu. Jadi kita kayak banyak belajar hal baru.
dengan jalan-jalan gratis itu. Nah, untungnya kita udah lewat pandemi. Soalnya kalau pas pandemi kemarin penjualan online mulu. Iya. Iya. Sekarang harus datang. Jajan gratis berarti ya, Pak. Enak loh guys tuh. Labuan Bajo loh, kapan lagi yuk? Siapa tahu ke Amerika gara-gara arsitek Gara-gara sayembara. dibayarin nih kan. Aduh. Iseng-iseng masuk sayembara, tahu-taunya menang. Tahu-taunya malah jalan-jalan. Semua dimulai dari iseng. Dapat jodoh lagi. Amin. Aduh. Punya. Aduh. Keluar dari tema lah. Ini kan sayembara nasional temanya. Nah, Pak Gustaf pernah ngikut ini nggak sih sayembara yang di luar internasional? arsitektur itu ya. Pernah itu tadi yang waktu itu tahun 2014 ada World Bamboo Design Competition yang ngadain World Bamboo Congress gitu. Waktu itu ada seminar internasional tentang bambu di Damiang, Korea Selatan gitu. Terus ngadain sayembara. Nah waktu itu saya waktu udah magister S2 gitu. Jadi mata kuliah konstruksi bambu dipecah beberapa grup gitu ya. Terus dikirimkanlah timnya gitu. Nah kebetulan yang unik itu adalah saya ngelawan timnya dosen saya sendiri. Jadi dosen itu bikin sendiri, saya juga bikin sendiri. Ada dua momen yang menarik. Satu, itu adalah kesempatan di mana kita bisa ngalahin dosen kita sendiri. Oh iya. Sayembara nggak bisa, tapi saya juga pernah dikalahin sama siswa saya sendiri loh di Unika ini. Ada waktu itu momennya di IKN nggak tahu atau beberapa sayembara gitu dikalahin sama mahasiswa. Nah itu adalah momen yang paling fair play gitu ya. Kalian bisa bertarung dengan siapapun, bisa bertarung dengan arsitek yang udah top atau dosen kalian sekalipun itu bisa. Itu momen sayembara. Kalau kalian lebih suka, saya lebih jago dari dosen di situ. Nah waktu itu kebetulan kok tim saya yang lolos gitu dan dibilanglah untuk mendapatkan boarding di Damian sama ada posap dan di sana. Satu bulan. Ya, cuma masalahnya dianya gak dikasih waktu itu juga. Dia dikasih waktu di Indonesia, jadi saya gak bisa jajan, cuma bisa makan bibimbap. Waduh. Tahu banget. Ya itulah cuma nasi sayur-sayuran gitu. Tapi ya itu sebenarnya banyak sekali kompetisi internasional yang bisa terjadi dan kemungkinan untuk ketika menang di panggung sangat tinggi. Waktu itu saya dapat second prize. Yang juara satunya dari Korea, juara tiganya dari Itali. Nah, soalnya kapan lagi juga kampus, misalkan ini kampus kita berdua bisa bersaing dengan MIT gitu ya. Waduh, dengan MIT. School. Kalau enggak ya kapan lagi gitu, kita bisa bersaing dengan mereka. Kalau di level nasional Unika udah lewat. Harus pernah gitu. Nah kalau Oca nih, pernah nggak ikut sayembara internasional deh? Kalau aku sendiri yang sampah itu gimana gitu? Apa masa desa? bikin ini waste collection for apa? Tong sampah. Ya, Tong sampah. Ya itu yang ngadain organisasi internasional betul. Nah, tapi cuma dipilih 3 universitas itu ya. Nah itu ya itu Ya bisa dibilang internasional kan? Iya, internasional juga soalnya. Ya sih pernah. Dan itu kejutannya dapat juara 1. Terus kita kayak ngelawan kayak beberapa ini kan motif itu dari Petra sama UPI ya Pak. Ini nama kampusnya Didit ya? Harus hilang dulu. Editor dihilangin ya, tolong ya. Oh nggak usah. Biar jelas ya. Di Sayem itu kita tim kami aku Florence itu, nah itu nggak yang kayak desainnya yang wah gitu enggak, tapi emang dari panitianya tuh kayak meminta jadi waste collection-nya tuh yang respon isu gitu loh, jadi nggak yang kayak desainnya harus keren atau apa gitu, tapi kayak yang sederhana gitu. Nah mungkin kayak dari kesederhanaan itu, nah kami jadi juara 1 gitu. Gimana tuh? Simplicity ya, cocok. Tapi emang ya, yang baju kemarin kan juara 1 dari kita, juara 2 dari kita, Iya. dan juara 3 dari Dari Petra kan? Dari ITB. ITB apa? Oh
gitu. IB. Aduh, Fred emang ketika ya Pak. Ketika. Timnya siapa tadi, Cak? Timnya? Tim aku, Sama Flora sama Kiki. Del. Wah. Nah, kan mesti kan tabrakan sama kuliah nih kok, gak ada rata-rata. Soalnya sayembara waktu liburan tuh Sulit, itu lebih mudah daripada waktu pas kelas ya. cuman jarang Ya Pak. pasti pas lagi kuliahnya gitu. Iya. Apalagi awal-awal tahun tuh. Waduh, banyak Hmm. banget. Itu cara bagi waktunya gimana tuh, Cak? Kebetulan aku Flora Kiki tuh memang nyari yang di waktu liburan kuliah gitu. Jadi kayak kita kayak misal kemarin itu abis UAS kan, kita ikut Unpar itu kalau nggak salah itu kita masih ngerjain SPA. Nah, dan itu kan masuk top 25. Nah, abis itu kan kita fokus di Iya, fokus UAS dulu. kita fokus UAS dulu. Nah, yang mulai yang evakuasi center sama yang lab buat baju kemarin yang baku itu kita kayak udah rancang kita bener mau ngapain ya gitu. Yaudah kita cari aja nih kayak sayembara ini aja kayak udah buruan ini daftar. Nah iseng daftar aja kayak udah daftar, terus yaudah kita mulai ngerjain kayak sempet pulang malam kayak gitu kayak Gak pulang. Gak pulang. Gak pulang. Terus habis itu kayak seminggu 2 minggu itu kayak buat fokus ngerjain intens. Habis itu yaudah kita ini aja kayak submit aja kayak. Habis itu kayak lah tiba-tiba malah kayak masuk top 10 awalnya, terus top 5, terus masuk bisa sampai presentasi, bisa sampai juara. Nah bagi waktunya ya mungkin di ini sih kayak kita nyari sayembara di luar perkuliahan, jadi di jadwal luar perkuliahan di liburan ini maksudnya. Nah, mungkin ya setahu mulai banyak sih kayak soalnya kan kampus-kampus lain kan juga mungkin ngadain event kan di waktu perkuliahan ini kan. Nah jadi mungkin kayak bisa dicoba aja nggak salah. Juga kalau misal kita kayak iseng daftar kayak gitu dan pastinya kayak harus dikerjain ya kan, soalnya kan kayak sayang ya kalau udah daftar tapi kayak Gak dikerjain. Iya. mau nggak mau kan kita pasti kerjain soalnya udah daftar kayak gitu. Nah, Oke, kalau dari Pak Gustaf gimana Pak Gustaf. Pak? Kalau bagi waktu bisa ada sayembara gitu. apalagi kan biasanya ada sayembara. Jadi mahasiswa tuh dari sekarang. Wah, nih. dua-duanya boleh. Dua-duanya. Kalau jadi mahasiswa dulu, saya lebih pilih naik terus. Kalau pas liburan ya. Saya waktu itu milih sayembara ya pas waktu kuliah Kuliah ya? gitu. Karena nggak tahu ya, saya waktu itu merasa bosan aja kuliah gitu. Bosan gini-gini saja. Tugas dan selesai juga, jadi kan nambah kegiatan gitu aja. Kalau ngomongin soal bagi waktu, satu jelas prioritas pertama adalah Tugas ya Pak. tugas kuliah. Oleh karena itu harus dikerjakan secara cepat. Gitu. Sebenarnya kata kunci dari tugas ataupun sayembara itu selesai. Iya, benar. Kita nggak akan pernah bisa ngejar desain sesempurna mungkin. Kita harus tahu kapan ini diselesaikan. Gitu. Nah kalau kita udah disiplin bahwa waktu ini saya harus selesai, Ya, ini selesai ya. harus selesai gitu. Soalnya coba deh kalian lihat desain kalian yang udah dapat nilai A sekalipun gitu. 1 semester kemudian kalian lihat Pasti ada kurangnya. Iya. ini dapat A ya kemarin. Sama. Gitu. Jadi kuncinya adalah selesai, dan ketika tahu ya kita bisa bagi waktu. Dan kebanyakan kenapa nggak bisa bagi waktu? Karena nggak tahu nih saya harus selesainya kapan. Nanti mundur deadline dan selesainya. Gitu. Lupa timeline ya Kak gitu. Jadi tahu kapan harus selesai. Kalau Nah. jadi dosen, Apa? Pasti di dosen ya. Udah lagi. Yang pertama, satu harus dapat cuan dulu di proyek nih. Jadi harus aman. Lihat hadiahnya. Aman dulu ya. Aman dulu. Terus baru nyari sayembara yang ada soalnya juga berarti. 3 faktor biasanya. Apa Pak? Satu, hadiahnya. Ada nomor 1 ya. Itu ada motivasi kan. Kalian bisa bilang kalian orangnya materialistis atau gimana, tapi itu realita Pak itu. Gak apa-apa. Terus karena gini, kita kan mengeluarkan sebuah effort gitu ya, itu ada satu modal yang kita keluarkan dan lain-lain, itu cocok gak sih?
Terus yang kedua katakanlah kalau dia yang nggak tahu banget, kita lihat tadi jual jurinya gitu. Karena itu apa ya, pengakuan dari jual juri itu Penting sekali ya. juga. Terus panitianya misalkan waktu IKN gitu ya, kita nggak perlu berdebat lah gitu. Itu ada momentum sekali seumur hidup kadang-kadang harus ikut jor-joran gitu. Terus yang ketiga, dibangun atau tidak, itu juga jadi aspek penting. Kalau dibangun itu udah dapat satu monumen lagi ya, Pak. portofolio berdiri sendiri gitu. Terus nah karena udah bisa melihat itu, bisa jadi skala prioritas. Sekarang kalau posisi sekarang lebih mudah karena saya juga dosen gitu ya, artinya saya tahu harus nyari pasukan itu dari mana, bisa dari mahasiswa. Nah, kalau dulu struggling dengan tim kantor sendiri gitu, kadang agak terdistract sama proyek gitu ya, yang jelas pasti invoice-nya gitu ya. Kayak sejak ini ada mahasiswa, kayak komposisi mahasiswa arsitek profesional boleh juga, dan kami juga mencoba beberapa kali dan selalu masuk finalis gitu ya. Jadi akhirnya ini bisa. Jadi terkocak masuk salah satu. Dulu ya. Belum. Angkatan sebelumnya. Dan mulai ditanya ke mereka gitu, ketika dapat hadiah bagi rata, nggak ada saya dosen mau mahasiswa gitu. Dapat sedikit-sedikit sama gitu ya? semua. Satu tim itu sama semua, nggak ada perbedaan siapa dosen siapa mahasiswa. Keren. Nah ini khusus Pak Gustaf nih, kan dosen ya. Menurut Pak Gustaf nih, kita kan mahasiswa arsitektur tuh Pak. Apakah sayembara desain tuh harus tentang arsitektur, apa boleh ikut sayembara yang lain gitu? Bisa. Misalkan kayak gitu. Kayak Logo. desain logo atau desain apa kayak gitu. Ya saya juga pernah itu ikut desain logo, tapi nggak menang gitu. Jadi saya merasa bukan adanya ya, bukan ranahnya ya. Jadi kalau bisa dibilang ikut aja gitu, karena nggak ada salahnya berproses sih, mau sejengkal selangkah gitu, selama kan Ada prosesnya ya, mendapatkan skill baru itu wajib diikuti. Gini loh, sebenarnya esensi dari sayembara itu ketika kalian unlock skill baru, kayak istilah game ya. Iya, ada XP-nya nambah ya. XP-nya nambah. Misalkan waktu sayembara ini saya pengen nyoba stylenya siapa gitu ya, studio mana yang grafisnya bagus, saya akan mencoba meniru style ini gitu ya, terus saya kembangkan gitu. Nah begitu saya ikut sayembara ini, saya unlock skill baru. Ternyata saya bisa nih bikin renderan tapi stylenya post production atau post digital istilahnya. Jadi kayak ada kayak lukisan gitu. Jadi saya bisa gitu. Besok lagi ada sayembara, saya pengen coba mengaplikasikan parametrik nih, unlock lagi. Jadi kalau tadi yang logo, ya saya pengen meng-unlock kemampuan desain logo saya. Ternyata nggak ke-unlock ya. ganti. Jadi gitu sih. Jadi nggak cuma sayembara desain ya, ada juga mahasiswa kita sekarang udah alumni sih dan terima di salah satu studio bergensi. Kalau kalian tahu studio kan punyanya Yuri Antar. Itu awal mulanya malah dari kemampuan dia menulis gitu, tentang salah satu suku di NTT gitu. Terus dia ikutkan kompetisi menulis. Saya lupa Profesor Gunawan siapa lupa gitu. Nah itu dapat juara 1 gitu. Terus sama Pak Kus dikirimkan ke Pak Yuri Antar gitu. Sangat tertarik dengan tulisannya, direkrut lagi. Jadi skill kalian apa saja, desain boleh, menulis boleh, fotografi boleh, film boleh, game mungkin. Game juga bisa. Gamer profesional itu juga boleh. Ikut OTW aja semua kompetisi untuk unlock skill kalian. OTW. Tuh guys, jadi kalian jangan terpaku Oleh arsitektur saja, karena arsitektur itu luas ya, arahnya luas. Nah, Semuanya arsitektur. Nah, trik and trick nih, trik and tips, sorry. Tips and tricks toh. Iya, tips and trick. Kamu tipe sendiri ternyata. Ketika mengikuti sayembara nih, dari Oca dulu lah, ini yang akhir-akhir ini ikut sayembara nih. Tips and trick apa ya? Nyari dulu nih sayembaranya mau kayak gimana. Mesti kan kita kan kalau nyari ya kita baca lah
jurinya siapa, terus kayak ketentuannya gimana kalau punya tim ya udah sama tim punya teman-teman gitu, kayak udah klik nih sama ini ya udah ajak aja gitu, nyari sayembaranya, terus habis itu nyari tim, terus habis itu mulai ini ngelihat timeline kayak dikumpulинnya kapan, terus harus mulai ngerjainnya kapan, 2 bulan kah, 2 minggu kah kayak gitu. Terus nanti bikin timeline untuk diri sendiri kayak minggu ini harus selesai apa, minggu ini selesai apa, terus kayak jangan mepet gitu kalau bisa. Terus soalnya biar kayak bisa tahu kayak kurangnya di apa, bisa jadi kayak kita kirim ke orang lain kayak misal dosen kayak gitu, ini asistensi dong Pak, ini kurangnya apa. Soalnya sempat itu kita asistensi H-1 bahkan hari itu juga gitu, jadi kayak agak buru-buru gitu buat kayak ngerevisi gitu. Terus habis itu apa ya, harus dikerjain kalau habis kayak daftar gitu, harus dikerjain, soalnya kan kayak sayang ya udah daftar tapi nggak dikerjain gitu. Terus buat tips and trik juga kayak ngeliat jurinya itu siapa. Terus kayak kita nyari ini kayak misal Pak Andi Rahman, desainnya ini kayak gimana sih kayak gitu, kayak jadi kayak suka bata-bata gitu, jadi kita niru ya berarti ya, niru kayak unsur bata-bata unsurnya gitu. Terus Pak Eko Prawoto nih kayak jadi tuh desain-desain yang disukain beliau nih kayak apa, jadi kita kayak nyari salah ya explore kayak gitu, explore kayak gitu yang disukain para juri gitu. biar ngambil hati ya itu kayak gitu ya. Iya. Tapi secara nggak langsung jadi tahu nggak sih kayak apa namanya style baru gitu. Unlock level. Nah, kalau dari Pak Gustaf nih yang udah pengalaman banget nih, ada pro ini and triknya. Disampaikan Ocha tadi semua gitu. Jadi sayembara itu nggak sekedar baca tol, tapi itu lebih ke satu kemampuan untuk membaca manusia atau jurinya. Ini yang ditekankan pertama kali waktu itu saya ikut seminarnya Pak Bos Tejo, itu master saya. Jadi beliau bilang gitu, bahwa kemampuan kita untuk menilai selera juri itulah yang setidaknya penting, dalam artian kita mau start dari mana sih. Selera itu bisa dimulai dari karya-karyanya beliau gitu ya, Instagramnya gitu. Dari Instagram kita tahu gitu preferensi tone warnanya dia, yang dia sukai apa, pengambilan angle untuk yang nanti kita gunakan render juga apa, bisa dipelajari dari sana. Oleh karena itu saya senang sekali kalau jurinya adalah arsitek yang karyanya bisa dibaca dan bisa dilihat. Akan susah sekali ketika jurinya adalah kepala dinas provinsi, Waduh, kepala dinas kabupaten. karena enggak Ini kayak mana ini orangnya? Tahu preferensi dia dari mana? Itu agak susah. Artinya sebenarnya ini bukan trik gitu ya, tapi setidaknya berhasil di tim kami beberapa kali untuk bisa masuk finalis. Itu kemampuan untuk membaca manusia itu bisa diaplikasikan dalam project sekaligus ke klien, tadi ke dosen untuk dapat nilai bagus. Nah, terus yang kedua, jangan mencoba menyelesaikan semua masalah. Ini ciri-ciri mahasiswa arsitektur yang pertama kali ikut sayembara. Saya dulu juga ikut desain rumah. Saya mau menyelesaikan masalah ekonomi rumah tangganya, menyelesaikan kebutuhan pangannya, menyelesaikan tumbuh kembang anaknya, gitu. Semuanya ya. Enggak masalah suami istri sekalian sebenarnya saya selesaikan. Nah, itu kayak ternyata emang kalau kita yang namanya lihat masalah selalu aja ada masalah gitu kan. Nggak berhenti Nah, berarti. iya, tapi pilihlah satu masalah yang paling kuat, isunya paling makro, paling saya suka dalam tanda kutip bilang ini isunya seksi. Artinya seksi itu dibahas karena apa? Ketika kita melihat sesuatu yang bagus itu kayak core-nya gitu ya, kita bisa ambil, maka itu akan menghasilkan desain yang bagus juga, yang bernyawa juga. Jadi kejelian kita untuk memilih isu paling
hot atau seksi tadi dari sekian banyak isu yang akan kita kembangkan. Nah, yang lain-lain itu anggap aja minor lah, nggak terlalu. Karena gini loh, sayembara itu kan waktunya pendek ya, kita nggak akan bisa mencoba menyelesaikan semua masalah ini satu. Terus selanjutnya proyeksikan, ini trik selanjutnya ya, proyeksikan kira-kira peserta lain akan berbuat apa. Nah, artinya ya ketika ada soal akan diselesaikan dengan cara A, B, C yang normatif yang diajarkan di kampus, itu paling normal seperti itu. Dan kita pun juga akan melakukan hal itu langkah pertama. Yes, normalnya apa sih kita akan buat? Setelah itu jangan itu yang di develop, tapi maju 3 langkah ke depan, kira-kira saya harus berbuat apa kira-kira yang 3 langkah ke depan daripada peserta lain, atau sesuatu yang kira-kira nggak akan dilirik oleh peserta lain itu di sisi mananya gitu. Kita harus masuk ke sana. Spesialistik gitu ya. Yes, karena gini, bocoran dikit, ini nggak berlaku di semua penjurian ya. Biasanya ketika dewan juri memilih 5 besar, dia akan memilih 5 karakter yang berbeda. Ketika karakter A yang menyelesaikan masalah ini sudah dibagi, ini yang paling bagus diambil. Terus coba cari lain karakteristiknya beda, ambil yang ini. Jadi kita harus mengisi slot yang kira-kira nggak dilirik yang kosong, setidaknya masuk aja finalis. Karena itu kesempatan kita untuk presentasi, menyampaikan lebih detail lagi ke depan juri. Jadi triknya dia sisi yang berbeda. Terus yang terakhir yang nggak kalah penting adalah bentuk tim yang solid. Ini tim yang solid itu bukan mereka yang isinya jago-jago. Biasanya malah nggak jadi. Jadi kalau kita orang gitu ya berpikirnya konseptor semua gitu, malah satunya nggak selesai. Gitu. Makanya kalaupun konseptor harus dibagi nih siapa yang lebih kuat berpikir makro gitu ya, kawasan gitu, pembangunan. Lalu pilih orang yang kuat berpikir mikro gitu, detail ruangnya, sambungan dan lain-lain. Maksudnya dia tahu lah dengan arsitektur. Terus pilih orang yang jago secara grafis. Terus pilih orang yang nyawanya nggak habis-habis gitu, dia bisa mulaikan sampai lama. 2 hari gitu. Sebenarnya kayak tahu MOBA lah ya, Mobile Legends atau Dota gitu lah ya, itu kan ada role player itu di kantor saya mulai rajin sama teman-teman kantor main itu. Secara nggak langsung buat refleksi gitu, bahwa nggak semua orang itu harus jadi MM atau assassin gitu. Ada yang jadi tank gitu ya, ada yang jadi support gitu. Nah itu, jadi dia harus menempati pos-pos. Ngerti role-nya sendiri-sendiri ya. Dan nggak boleh egois kata kuncinya. Jadi ketika kita tahu bahwa pos itu sudah dikerjakan teman kita harus percaya itu. Yes, oke, bagus. Saya ambil bagian saya untuk mengerjakan itu. Nah untuk menyamakan persepsinya itu di mana di 1-2 minggu di awal-awal kita ada bentor itu waktu untuk brainstorming, ngobrol, diskusi. Setelah di-doc konsepnya ketemu, udah langsung produksi, nggak ada waktu lagi untuk konsep-konsep lagi, nggak akan selesai gitu. Kita nggak akan pernah bisa menciptakan satu konsep yang setara dengan hitung-hitungannya Oppenheimer buat bikin buku. Jadi udah konsepnya sepakat, oke, bagus, cocok, kira-kira ini akan nendang, juri dan lain-lain. Gas gitu ya. Waktu gas eksekusi ya, mungkin kita akan ngasih masukan, tapi nggak boleh langsung jelek nih, nggak mau gitu. Nah itu nggak boleh, paling koreksi. Dan karena kita tahu dia bagus di sana dan kita hargai kompetensi di bidang itu. Kita kuncinya tahu role-nya dan teknis. Oke. Berarti ini ya Pak, observasi dulu, terus solidaritas tim, yang terakhir laksanakan. Dan harus selesai. Oh iya, harus selesai juga ya. Kalau enggak, ngumpuin apa nanti? Oke. Nah, Bram, kamu pernah nggak ikut sayembara ya, Bram? Pernah. Apa tuh sayembara apa tuh? Wah, sama Ocak itu apa ya, Cak? Yang Unpar itu ya kita ya. Festival arsitektur. Iya, festival arsitektur. Iya. Keren-keren gimana tuh? Pengalamanmu gimana? Itu gak pulang gitu kayak. Kita nginep terus ya gitu. Nginep terus, pulang jam 4 pagi. Ya tapi kita ketawa-ketawa juga ya. Walaupun ngantuk-ngantuk. Gear di jalan hampir belok-belok salah ya. Tapi gak apa-apa. Asik. Terakhir gimana? Apa? Gimana? Kau dulu. Ada apa? Apa namanya terakhir nih Pak? Studio sama sayembara nih Pak. Nah, kita kan studio kan
contoh Studio 4 kemarin kan pada perpustakaan nih. Nah, akhir-akhir ini kan ada banyak sayembara perpustakaan. Nah, kayak proyeknya mereka yang di studio tuh bisa dimasukin nggak sih ke sayembara? Bisa iya, bisa enggak. Misalkan ketika secara konteks lokasi masih bisa disesuaikan, gas aja. Artinya kita bisa menginjeksikan kebiasaan kita, dan kayaknya secara bentuk dan lain-lain pasti berubah dong. Namanya tampaknya aja berubah gitu ya. Itu apa, harus disesuaikan. Tapi ada juga beberapa studio, waktu yang tadi saya cerita soal studio bangun di kelas magister saya itu kan sebuah konstruksi yang dia bisa didirikan dimanapun, maka bisa langsung dikirim. Tapi kalau untuk yang kompleksitas seperti perpustakaan, saya rasa harus tetap diolah lagi, disesuaikan lagi. Cuma saya memang yang rumah tinggal kita pernah ngirimin. Jadi karena sayembaranya adalah rumah tinggal, dan rumah tinggalnya setnya bebas, ini itu kan sayembara gagasan itu dikirimkan semua gasnya. Berapa ya, lupa, 2016 sampai. Ada yang masuk, Pak? Bisa lama ya. Ada kok. Oke, itu buat kalian nih. Kok ngerasa studionya bagus atau studionya keren? PD. Nah, Oh, PD, PD. penting Oh, PD. PD. PD dulu, Udah, PD masukin dulu. aja. Nah. Kumpulin. Tapi jangan lupa baca tor. Baca tornya kumpulin dulu. nggak sesuai tor bingung nanti. Saya ingat ada kompetisi untuk studio sendiri. Wah, Oh, ada. iya. Ada. Namanya adalah Rookie Design Award. Dulu Unika pernah jadi hostnya. Jadi itu juga nanti tingkatnya Asia kalau nggak salah. Asia. Internasional loh, Pak. Jadi nanti cari aja Rookie Design Award. Nanti kalian bisa mengirimkan desain studio kalian, studio 4 kalian dan lain-lain. Asal temanya masuk. Waktu itu temanya culture. Nah, kan SP4 culture banget. Iya, culture. Nusantara. Nah, nanti bisa kan mengirimkan itu. Sama tugas akhir juga ada, namanya kompetisi tugas akhir sama thesis of the year kalau nggak salah. Itu juga ada thesis award gitu. Jadi ya yang kompetisi tugas akhir itu di ITS, yang TOEIC itu di tingkat ASEAN kalau nggak salah. Yang ada di IAI gitu, ASEAN atau ASEAN. Jadi ada memang pertandingan antar studio, pertandingan antar tugas akhir itu ada. Bisa. Tuh, jangan takut-takut, guys. Penting PD dulu ya. Penting PD. Karena aku juga pernah ikut sayembara pertama kali interior, langsung sama Pak Gustaf juga waktu itu tanya langsung. Waktunya pede banget, ikut lah kok masuk 5 besar padahal gak tahu. Tiba-tiba masuk 5 besar. Jadi pede dulu, guys. Jangan Nggak usah takut. minder ya, Pak. Nggak Jangan usah minder, jangan minder. Nothing tulus. Nothing tulus. Seneng, nothing tulus. Bisa dapat jodoh lah. Semoga. Oke. Nah, ini untuk yang terakhir nih ya. Bagi Pak Gustaf sama Oca nih, lebih mending sayembara sendiri satu orang atau sama tim? Mending. Lebih asik mana dan minus plusnya itu apa? Siapa dulu nih? Wah, terserah. Mau dari Oca dulu boleh. Oca Oca dulu dulu. deh. Yang Aku jujur nih belum pernah saya sendiri. Jadi kayak belum bisa ngerasain gitu loh, kayak mungkin kayak pusing-pusing sendiri, puter-puter sendiri gitu. Tapi kalau kita setim gitu kayak kita kayak ya gila-gila bersama, terus kayak pulang malam sama-sama, terus kayak kita kelaparan sama-sama, kita punya uang sama-sama, gitu sama-sama. Jadi kayak kayak mungkin kayak hangat gitu loh, kita kayak ngerasain punya kayak saudara gitu loh, kayak jadi kayak saudara sendiri, kayak kita punya tujuan yang sama, kita jadi kayak berjuang sama-sama gitu loh, kayak ya walaupun kayak gila-gilaan sama-sama gitu. Terus asik aja kalau kita kayak bareng-bareng gitu. Jadi mungkin kalau menurutku mungkin lebih asik satu tim ya. satu tim. Jadi soalnya kita juga dari tiga atau lebih kepala yang berbeda kan, mungkin juga isinya juga berbeda. Terus di sayembara itu kita kayak nuangin apa isi kepala kita jadi satu proyek gitu. Itu menurutku yang keren sih. Coba nih, Cak, sayembara sendiri.
Coba kayak asik Stresnya kerasa. kan cuannya di kamu semua nih. sih sendirian kan kayak ya cuan pertama. Cuan pertama. Langsung. Dimakan sendiri. Menarik. Kalau Pak Gustaf ya. Ya. Tapi itu saya juga kepikiran sih, ya dia kalau buat saya sendiri kayak asik deh. Gitu. Tapi ternyata ya nggak sebanding dengan seru-seruannya sih. Karena momen yang asik. yang terbaik ya seru-seruannya. Lu sama bareng tim ya. Gitu. Kalau sendiri itu akan lebih gampang untuk culkin kan? Lepas. Gak ada yang tahu juga ya. Kalau sama tim itu kalau nggak diselesain, Kadung. terus jalan sejauh ini bareng-bareng gitu, ya selesaiin. Jadi itu sama ya itu tadi sih ada momen untuk ngobrol diskusi, momen paling menarik. Asik ya itu. Benar, karena kalau hanya mengandalkan diri kita akan selalu mengatakan bahwa diri ini terlibat gitu kan. Kita mengatakan itu, tapi kalau di diskusi udah juga ada ini masukan ini opini dan lain-lain itu malah bisa mengobrol sama hal-hal yang kadang nggak terpikirkan kalau sendirian. Terus sekarang ada ChatGPT ya bisa buat ngajak ngobrol gitu. Jadi kayak yang kurang absurd aja. Gitu. Bukan manusia Pak soalnya. Yang hal absurd sama satu tim itu sih yang asik, yang seru dan bikin memorinya itu ingin diulang dari Wah, Upa. Dulu kita pernah ikut apa ya yang bareng-bareng waktu itu ya? Yang mana tuh? Wah, di kampus ini kok Yang mana tuh? pramagang, pernah ikut ya? Oh iya, Pramagang. Oh itu juga ya? Iya, itu Pramagang buat padahal kecil ya? Itu kecil ya, 3 hari doang ya. 3 hari doang tuh. Tapi bisa menang tuh. Satu ya gitu ya. Aduh. Itu guys, jadi jangan takut guys. Apa mau sayembara kecil atau sayembara besar, dicoba semuanya. Kalau mau. Kalau mau ya udah enggak apa. Terserah kalian tapi. Jangan takut. Itu juga tadi terus kalau bisa kelompok diusahain solidaritasnya, cari temen yang Asik kok. temen yang sepemikiran lah. Jangan beda pendapat, nanti malah jadinya Ini pukul-pukulan enggak ya? enggak. Jangan pukulan. Nah, itu tadi tuh wah seru banget ya pembahasan tentang sayembara. Iya, seru banget. Ternyata sayembara itu seru banget ternyata guys. Tapi sayang sekali kita Harus tutup podcast kali iya, ini ya. waktunya nggak banyak, jadi kita harus menutup podcast kita kali ini. Terus juga terima kasih buat Pak Gustaf sama Caca. Sudah mau Jadi tamu hari ini ya Upa ya. Ya, hadir di RCV. Bagi kalian juga ini yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah like ada juga, share, turn like. on the notification also. Monetize YouTube. Silahkan kalau mau yang sponsor boleh banget nih, belum ada logonya. Belum ada logonya ini. Nggak, ntar ada logo di Nanti sini. logo Gede lah, lumayan gede. nih, lumayan. Buat siapapun sponsor boleh banget, open sponsor banget. Terus juga like di bawah, like-nya sangat berfungsi banget sama kalian tonton. Kalau nonton jangan lupa like ya, sama subscribe. Komen juga ya, penting. Komen kalau kalian mau share tanya. ke teman, keluarga atau siapa, adik mungkin nggak tahu. Ya siapa. boleh. Siapa tahu nih ada adiknya atau ada temennya mau daftar arsitek, bingung kan? Unika. Nah, oke. Kita di sini juga akan ada volume-volume selanjutnya. Jadi nanti juga ada kita ada volume yang paling seru nih. Ada dari seru semua sih ceritanya. Ada sini kan arsitektur gaib. Waduh. bahas rumah angker. Ada bahas rumah angker. Ada. Wah, boleh itu. Tapi ada bintang tamu dari luar negeri juga nanti. Wah, iya, nanti juga ya, Pak. Nanti kan. Jangan Stay lupa. tune pokoknya. Jangan stay lupa tune. lah ya. Pokoknya jangan ketinggalan dan mungkin itu saja. Saya Upa di sini dan juga ditemani sama teman saya Bram di sini. ya, dan bintang tamu kita ada Pak Gustaf dan Ocha. Kita undur diri dulu. Ya, kami pamit undur diri dan see you next time di RCV selanjutnya. RCV. Bye. Bye.